Selamat pagi yang terhormat Ibu Nurul Hidayah, Daerah Mesiaka, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Natasha Audrey dengan NIM 4321911022. Pada hari ini saya akan presentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Kecakapan Auditor, dan Financial Distress terhadap fenomena audit delay dengan umur perusahaan sebagai variabel pemoderasi dan dampaknya pada nilai perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2021. Berikut adalah pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas di dalam presentasi saya pada hari ini. Alasan utama yang melatar belakangi pemilihan saya terhadap audit delay ialah karena masih banyaknya kasus-kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit yang terus menjadi masalah setiap tahunnya, bahkan sanksi dari Bursa Efek Indonesia pun tidak menimbulkan efek jera kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar. Faktor yang mungkin dapat menjadi pengaruh terjadinya audit delay ialah profitabilitas, kecakapan auditor, umur dan kualitas perusahaan, serta kesulitan keuangan perusahaan atau biasa kita kenal dengan financial distress. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa rumusan masalah seperti apakah profitabilitas, kecakapan auditor, dan financial distress dapat berpengaruh terhadap audit delay. Lalu, apakah umur perusahaan mampu memoderasi pengaruh dari profitabilitas, kecakapan auditor, serta financial distress terhadap audit delay? Dan yang terakhir adalah, apakah profitabilitas, kecakapan auditor, dan financial distress dapat mempengaruhi nilai perusahaan sebagai variabel intervening terhadap audit delay? Tujuan dan manfaat dari penelitian saya ini yang pertama ialah untuk menganalisa pengaruh dari profitabilitas, kecakapan auditor, dan financial distress terhadap audit delay. Yang kedua ialah untuk menganalisa kemampuan umur perusahaan dalam memoderasi profitabilitas, kecakapan auditor, serta financial distress terhadap audit delay. Dan saya berharap penelitian ini dapat menjadi referensi ilmu yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi audit delay bagi para pembacanya, serta mampu menjadi alat ukur pencegahan terjadinya audit delay. Saya menggunakan compliance teori atau teori kepatuhan menjadi kajian pustaka dalam penelitian saya ini. Teori ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang menyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Dan apabila perusahaan-perusahaan melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa denda bagi pihak emiten dan SRO. Dendanya sebesar 1 miliar untuk pelanggaran keterlambatan laporan tahunan dan tengah tahunan, dan 250 juta untuk pelanggaran keterlambatan pelaporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental. Bagi pihak emiten kecil atau menengah, dikenakan denda 100 juta rupiah untuk keterlambatan laporan tahunan dan tengah tahunan, serta 25 juta rupiah untuk keterlambatan laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental. Berikut adalah definisi dari variabel-variabel yang berkaitan di dalam penelitian ini. Yang pertama ialah audit delay yang merupakan variabel Y, yang merupakan jangka waktu penyelesaian laporan audit yang diukur dengan tengah tahun tutup buku hingga tanggal penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit. Yang kedua ialah profitabilitas atau X1, yang merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Selanjutnya adalah kecakapan auditor sebagai X2 yang berdasarkan Per 01 AIP DPN 2021 bahwa penugasan auditor harus dilaksanakan dengan menggunakan kecakapan dan kecermatan profesional, do professional care. Yang keempat ialah financial distress yang mencerminkan adanya permasalahan terhadap neraca keuangan dan secara likuiditas kondisi keuangan perusahaan tersebut sudah tidak sehat. Yang merupakan variabel pemoderasi adalah umur perusahaan, yang artinya lamanya perusahaan tersebut beroperasi. Variabel intervening ialah nilai perusahaan yang menjadi cerminan pandangan investor terhadap suatu tingkat keberhasilan perusahaan. Berikut adalah beberapa dari banyaknya penelitian terdahulu yang telah saya kumpulkan sebelumnya. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini.
Berikut adalah hipotesis yang telah saya kumpulkan berdasarkan dengan latar belakang dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah saya kumpulkan sebelumnya. Yang pertama ialah profitabilitas, kecakapan auditor dan financial distress berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay. Yang kedua ialah umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara profitabilitas dan kecakapan auditor terhadap audit delay. Dan yang ketiga ialah umur perusahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara financial distress terhadap audit delay. Dan yang terakhir ialah nilai perusahaan berpengaruh positif dan signifikan sebagai variabel intervening terhadap audit delay. Berikut adalah desain dan metode penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berupa angka. Yang pertama ialah saya menentukan masalah yang diambil dari data, fakta, dan fenomena. Yang kedua ialah merumuskan masalah, penjelasan fenomena di latar belakang. Yang ketiga ialah pengumpulan data menggunakan data sekunder. Dan yang terakhir adalah menganalisis data. Berikut adalah pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini. Yang pertama ialah variabel profitabilitas. Saya menggunakan pengukuran ROA dengan cara membagi net profit dengan total assets dikali 100%. Yang kedua ialah variabel kecakapan auditor menggunakan dua pengukuran. Yang pertama ialah apabila diaudit oleh KAP yang terafiliasi dengan KAP The Big Four, maka akan diberikan nilai 1. Apabila diaudit oleh KAP yang tidak terafiliasi dengan KAP The Big Four, maka akan diberikan nilai 0. Yang ketiga ialah financial distress menggunakan pengukuran debt to total asset ratio yang dimana akan membagi total hutang dengan total aset dikali 100%. Untuk pengukuran umur perusahaan akan terjadi pengurangan dari tahun penelitian dibagi tahun listing perusahaan. Dan untuk nilai perusahaan menggunakan pengukuran rumus PBV yang mana harga saham akan dibagi dengan nilai book value. Berikut adalah populasi dan sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 ialah 193 perusahaan. Dengan perhitungan sampel yang telah saya lakukan, sampel yang ada ialah 66 perusahaan, yang mana merupakan perusahaan manufaktur terdaftar di BEI, perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2019 hingga 2021, dan menggunakan purposive sampling dalam pengambilan sampelnya. Teknik untuk pengumpulan data ini ialah teknik dokumentasi, yang mana sumber data dari perusahaan go public yang dapat diakses dari www.idx.co.id. Berikut adalah teknik analisis data yang saya gunakan. Saya menggunakan 3 teknik analisis data. Yang pertama ialah statistik deskriptif yang akan memberikan nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Yang kedua ialah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang terakhir ialah analisis regresi linear berganda yang akan menginformasikan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian ini. Saya mengucapkan terima kasih.